Ayo kita semua pelan-pelan berperan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat fillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kayaknya dia semangat ya, baru masih pagi, sudah pada sarapan belum? Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, hari ini sudah terpampang jelas siapa yang ada di depan kita, di hadapan kita hari ini. Kami ucapkan ahlan wa salam, selamat datang untuk Ustaz Maulis yang kami hormati. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi beliau, dan juga di teman-teman kita mungkin sebagian sudah ada yang tahu dan sebagian ada yang belum tahu, karena ini adalah wajah baru tapi tidak asing juga buat kita ya. Mbak Dia Giantoro, Masya Allah, apa kabar Mbak? Sehat ya, Masya Allah Ta'ala. Baik, teman-teman yang ada di sini, hari ini adalah hari yang spesial Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap kebaikan atau keburukan yang kita lakukan dalam bulan ini akan dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang luar biasa, sehingga alhamdulillah hari ini kita menggunakan langkah kita untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita yang berdoa keluarga kita, mudah-mudahan kita nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak kita akan dipertemukan oleh beliau ya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman yang menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kalau kajian majelis taklim Indonesia Surabaya ini ada satu pembicara, tapi hari ini adalah hari yang spesial. Why? Kenapa? Karena hari ini ada pembicara yang spesial juga, yang jauh naik pesawat datang ke Surabaya, insya Allah akan memberikan ilmunya bagaimana nantinya kita sebagai seorang muslimah berperan dalam dakwah, karena dakwah ini adalah kewajiban untuk kita semuanya ya. Kemudian kalau kita berdakwah, kita juga tidak bisa sendirian, harus ada tim yang bekerja sama. Kira-kira apa saja yang akan dibahas sama Mbak Lia dan juga Ustaz yang hari ini kajian kita mengenai tentang sebelum waktu habis. Baik, Ustaz, kita bicara santai aja ya. Tapi kalau tak kenal kita tak akur dulu. Kalau belum tak akur kita nanti tidak tahu siapa ya. Baik, kalau untuk Ustaz Maulis kita sudah belajar dengan beliau. Beliau sudah beberapa kali mengisi kajian di majelis taklim Indonesia. Jadi kita sudah cukup familiar dengan beliau. Dan saya akan memperkenalkan pembicara yang satu ini supaya kita kenal semuanya ya. Saya ini Mbak Lia ya. Jadi Mbak Lia Giantoro ini adalah sosok muslimah inspiratif yang beliau aktif berbagi semangat positif melalui tulisan di media sosial, yaitu ada Muhasabalia, kemudian Aku, dan Hijrah Book. Beliau juga merupakan pengurus dan founder Majelis Taklim Indonesia yang sudah 20 tahun berdiri, 2 dekade, Masya Allah ya. Oke. Sekaligus beliau juga merupakan pendiri taklim remaja dan juga taklim anakku. Melalui komunitas yang dibentuk beliau itulah beliau mendapatkan banyak sahabat baru dan guru-guru yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Menurut beliau segala sesuatu seperti apapun bisa dilakukan menjadi peran, karena ini adalah peran dakwah
kira semuanya. Kalau nggak dia menulis, kemudian peran amal kita untuk supaya tidak berdiri agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, acara ini akan ada Pak Solo, kemudian nanti akan ada tanya jawab juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengenai materi hari ini. Kita santai aja ya. Kita ada ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon ini mic-nya Ustaz dipakai dulu lah. Biasanya dulu sekarang tiga, jadi ada temannya saya juga ya. Baik Ustaz, tema kita hari ini adalah waktu apa namanya sebelum waktu habis. Kira-kira apa ya relevansinya materi kita hari ini sebelum waktu habis dengan saya sudah mengubah bukunya tadi, hari ini pelan-pelan berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah ta'ala qala fil kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik yang saya hormati para jamaah Indonesia dan juga Ustazah Ria Yudiantoro, Masya Allah, selama ini kita selalu ketemu via medsos saja. Dan akhirnya ketemu secara langsung 2 kali ya saudara. Insya Allah, dan ketemu dulu di sini baru sekali. Ya, jadi terima kasih kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah mau membalas dengan keberkahan dan juga jazakumullahu khairan katsir, mudah-mudahan Allah membalas juga dengan kebaikan yang banyak. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan juga menerima amal-amal ibadah kita, dan kelak mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Baik, tentang sebelum waktu habis dan juga pelan-pelan berperang begitu. Waktu habis ini sebenarnya memang sudah Allah Ta'ala sering sekali sudah Allah tulis ya. Allah ucapkan itu kan di surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah yang pendek, kalau kita semua sudah hafal. Nah, tapi maknanya sangat dalam sekali gitu. Karena Al-Hasyr ini kan sebenarnya kan demi waktu kosong. Jadi yang boleh bersumpah dengan nama makhluk itu hanya Allah saja. Manusia tidak boleh bersumpah dengan nama yang lain kecuali nama Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah. Wal-Hasyr demi waktu, begitu ya. Wah, ini ada apa? Gitu ya. Ada apa? Wal-Hasyr Innal itu merupakan kalimat tauhid penguatan bahwa sesungguhnya gitu. Inna al-insan, al-insan itu manusia. Allah itu banyak sekali menyebut nama manusia itu menggunakan beberapa kata. Ada al-insan, ada anas, ada basyar, begitu ya. Ketika disebut dengan al-insan berarti yang disebutkan ini manusia yang itu memiliki mental dan psikologis, begitu. Al-insan. Kalau disebut dengan anas itu berarti makhluk-makhluk yang sosial, yang selalu komunikatif sosial. Ketika basyar itu menunjukkan manusia itu makhluk ya manusia secara kodratnya biologis itu manusia gitu. Maka ini al-insan, Allah meminta bahwa manusia itu coba menggunakan akalnya dan juga perasaannya gitu. Berpikirlah gitu. Berpikir ini al-insan adalah fi khusr. Fi itu di dalam, artinya apa? Manusia itu benar-benar lafi khusr. Manusia itu sungguh di dalam kerugian gitu. Jadi tenggelam
Namun kecuali alladzina amanu, orang-orang yang mereka itu beriman, orang-orang yang beriman yang imannya benar. Jamaah sekalian, ini jadi tidak sekedar beriman. Jadi kecuali orang yang imannya benar, maka bagaimana cara kita itu beriman dengan benar kepada Allah? Tidak ada cara lain selain talabul ilmi, selain belajar. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul din, kenal agama kalau kita tidak belajar. Maka belajar, beriman tidak hanya sekadar beriman, tapi belajar bagaimana beriman dengan benar. Alladzina amanu wa 'amilus shalih. Nah, di sini itu menggunakan 'amilus shalih dan beramal saleh. Sedangkan banyak redaksi dalam Al-Quran itu ya, kalau disebut saleh baik, ahsan juga baik, bir juga baik. Namun bentuk-bentuk kebaikan ini punya nuansa yang berbeda. Kenapa di sini kok tidak digunakan amilus atau amali ma'ruf? Kenapa tidak sebut itu? Khair juga baik begitu. Di sini amilus salihah. Nah, ternyata salih di sini itu yang dimaksud dengan salih ini adalah kebaikan-kebaikan yang lurus dengan syariat. Itu ibadah. Jadi tidak semua amalan itu bisa disebut dengan amal salih. Amalan yang bisa dikatakan amal salih itu adalah amalan yang itu ada perintah dari Allah Ta'ala dan juga diniatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan amal salih. Salat, zakat, haji, puasa, dan semua perintah yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini itu ujungnya adalah amal salih. Begitu. Kalau khair banyak macamnya, ma'ruf banyak. Ma'ruf itu adalah amalan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pada umumnya yang disebut baik di masyarakat itu bisa disebut dengan amal ma'ruf, saling mengingatkan, itu bisa. Nah, wa'amilus shalihat. Nah, ini berikutnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini jamaah sekalian yang mudah-mudahan kepada Allah. Jadi manusia itu dalam keadaan rugi kecuali dia beriman dengan benar, gitu ya. Jadi manusia itu lahir itu sudah dicap rugi, gitu. rugi. Kalau rugi itu berarti kondisinya ketika berarti kembali kepada Allah bisa jadi tidak ada apa-apa, gitu. Tidak ada apa-apa di situ. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang rugi, kecuali gimana caranya? Ya dengan cara belajar, beriman dengan baik. Iman yang diajarkan Rasulullah SAW, beriman dengan baik, belajar. Kemudian wa'amal salih, beramal salih. Dan yang berikutnya adalah watawassaw, berwasiat. Tawassaw ini artinya maknanya bukan hanya kita memberikan, tapi ini saling, interaktif, gitu. Tawassaw saling mengingatkan tentang kebenaran. Nah, kembali lagi kepada Mas, bagaimana ketika kita itu kalau misalkan sering menasihati kebenaran, kita tidak pernah tahu sesuatu hal yang hak dan yang batil kalau tidak belajar. Begitu. Maka al-haqqu min rabbik, kebenaran itu di sisi Allah. Maka di sini ada ilmu yang paling kita wajib untuk kita mempelajari, yaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah, dengan tujuan manusia yang diciptakan. Gitu. Jadi tidak Allah menciptakan manusia itu tidak diampuni kecuali beribadah kepada Allah. Maka hal yang wajib untuk manusia pelajari adalah bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mengibadahi Allah itu dengan benar. Itu yang wajib, fardu ain. Ya. Dan kebenaran apa yang Allah anggap benar di sisi Allah, begitu. Karena memang ada sesuatu hal yang manusia itu anggap benar, tapi belum tentu benar di sisi Allah. Karena yang mutlak itu al-haq min rabbikum, hak itu benar di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah bicara Al-Quran, nas, Al-Quran, hadis, maka ini yang benar, ini kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa didebat, tidak bisa diperdebatkan. Nah, lalu berikutnya
wa tawassobis, saling mengingatkan dengan kesabaran. Maka para jamaah sekalian, kita harus menyadari bahwa ketika manusia itu sudah mengingatkan tentang kebenaran, seperti dakwah Rasulullah ya, ketika Rasul berdakwah dengan keluarga sendiri itu memang sulit ya. Tapi belum ada gesekan apa-apa. Tapi kalau sudah mulai mengajak seorang ya, di luar, itu pasti akan timbul gesekan. Maka salah satu risiko seseorang berdakwah itu adalah risiko dibenci. Risiko dibenci, risiko tidak disukai, diolok-olok, itu sudah sunatullah. Gitu, itu sudah sunatullah. Maka bersabarlah. Dan kesabaran itu ada 3. As-sabr itu artinya adalah menahan. Begitu Pak, Bapak Ibu saudara. Sabar itu artinya menahan. Saum itu menahan, ya, menahan. Maka apa yang menahan ini? Kita menahan diri. Sabar itu menahan diri. Kita bersabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Kita bersabar ketika kita menjalankan Allah. Dan kita bersabar dalam menerima takdirnya Allah. Ini kesabaran. Makanya kesabaran. Perlu sekali kita melatih kesabaran ini. Maka pelan-pelan berperan. Gitu ya, Masya Allah. Pelan-pelan berperan. Iya. Karena memang apabila peran manusia ini kan banyak. Gitu. Salah satunya adalah manusia yang baik itu khairun-nas, yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya, padahal saya sudah membaca ini pelan-pelan berperannya buku dari Mbak Dia Yudiantoro, Masya Allah. Ini rekomendasi sekali. Saya rekomendasikan ini buku ini buat yang memang awam dengan istilah dakwah, yang memang pengen berdakwah dengan cara yang lain. Monggo silakan bisa membeli buku ini dan dipelajari. Ya, ini ringkas sekali dan juga sangat aplikatif kalau menurut saya. Gitu. Karena memang untuk berdakwah, para jemaah sekalian, ini 3 menit lagi. 3 menit lagi. Memang untuk berdakwah ini begini. Allah Ta'ala itu mengatakan, Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bacaan maka ud'u ini da'a, ya. Apa ya? Menunjuk, begitu para jemaah, menunjukkan. Ud'u itu fi'lun amr. Maksudnya apa? Ini perintah Allah. Gitu. Berdakwah ini bukan perintah Ustaz, bukan perintah Rasulullah, tapi ini langsung perintah Allah. Berdakwah ini. Maka ud'u, serulah, gitu. Ud'u ila, kepada sabil atau jalan. Sabil itu jalan siapa? Jalan Allah, jalan Tuhanmu. Bil hikmah wal mau'izah wal hasanah. Wajadilhum. Ini tentang jadal, berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bagaimana cara kita menyeru kepada kebaikan ini? Pelan-pelan. Pilih hikmah. Dengan hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada posisinya. Udah, jadi kita harus tahu yang dakwah kita. Kalau kita dakwah kita suami, ya kita yang paling tahu suami kita. Maka pelan-pelan, tidak buru-buru. Kalau yang dakwahnya anak, beda lagi. Pilih hikmah. Lalu wal-mau'izah, dengan yang indah-indah, dibujuk dengan iming-iming, begitu mau'izah itu. Jadi jangan hanya dengan neraka itu serem gitu. Tapi juga harus ada ini loh, ada tarhib sama tarhibnya. Gimana manusia itu takut ini dengan siksa, gimana manusia senang dengan harapan, roboh, dengan tarhib. Ada surga loh. Kalau kamu berdosa maka taubat, karena innahu kana tawwab. Sesungguhnya dia Allah itu karena adalah tawwab, maha menerima taubat. Begitu. Ya, lalu apa? Wal hasan, bil mau'izah hasan. Dan juga jaga dulu
Debat juga boleh, tapi juga dengan ahsan, dengan cara yang baik. Maka pelan-pelan ketika kita mengingatkan, ketika kita menyeru, dan insya Allah itu menyukai hal-hal yang dilakukan itu sedikit tapi istiqomah. Gitu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kata Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku berkata dalam astaghfirullah wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru warning aja ya, warning Abdul ya. Masya Allah, tabarakallah, pelan-pelan dengan kebaikan. Maka apa yang mau kita lakukan mengisi waktu kita, karena kita ini menunggu sholat dan juga menunggu mati ya. Dengan pelan-pelan kita melalui peran kita melalui dakwah, tidak perlu kita menjadi ustaz atau ustazah yang berdiri di podium ceramah gitu ya. Agar apa? Agar tegak agama Allah ini kita semuanya. Sebelum saya tanya-tanya sama Mbak Lia, saya kepo banget tentang bukunya karena saya belum selesai membaca buku perempuan. Ada banyak quotes yang bagus yang bisa memotivasi saya sendiri, buku teman-teman semuanya. Jadi nanti ada salah satu buku yang akan sedikit spill tentang buku perempuan ini. Minta tolong Mbak Ayu ke saya untuk membacakan mungkin apa yang ada di dalam buku ini ya, karena ini Masya Allah. Dan kalau ada Mbak Ayu, mau silakan Mbak Ayu, tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun benar kalian saya mohon izin dibaca salah satu bab di buku Pelanggaran Berperang yang kita mulai lagi halaman 35 dengan judul Awalnya Hanya Ikut-ikutan. Awalnya cuma mengikuti seorang teman yang mungkin datang ke kajian tersebut. Aku selalu mengisyaratkan bisa menemani karena jauh dari lokasi. Aku mengeluh kalau ketahuan malas. Padahal yang berada jauh saja menghadiri di majelis ilmu. Bagaimana aku melewati jalan ini? Kalau diperhatikan masih berupa dari kecil. Belum ada pengalaman dalam dakwah mengenai pengurus taklim pada umumnya. Aku hanya bisa berdoa, semoga pilihan untuk memberanikan diri menjadi volunteer menerima ajakan dari teman-teman untuk terjun ke dunia taklim yang masih semujaku ini. Kalau aku berdua kalau darinya. Jujur, kadang diri ini merasa belum pantas untuk mendakwai siapapun. Namun, dari keterlibatanku di jalan dakwah, Allah mempertemukanku dengan banyak sekali teman baru. Namun anehnya, aku merasa tidak asing berada di antara mereka. Padahal ilmuku masih jauh dari mereka yang lebih memahami syariat Islam. Memang ujianku ada pada waktu. Pada ini seolah-olah ini akan dimulai. Namun jelas tak mungkin kan? Sulitkah beristimewa? Dan saja, tetapi aku punya cara untuk mengatasinya, yaitu dengan menjauhkan diri dari banyak toksik. Allah menyayangi hambanya. Berawal dari isoman atau isolasi mandiri kurang lebih 1 bulan pada masa pandemi. Allah memberiku kesempatan mendekatkan dan berusaha mandiri yang dampak nyata mungkin saudara aku isoman sampai sebulan tanpa gaji. Namun tak melihat efek yang kurasakan dalam hikmah yang Allah berikan. Sebulan isoman membuatku jadi sholat awal waktu. Membuka cakrawala cara aku bersyukur terlahir dalam Islam, serta membuatku makin ingin mengenal Islam dan sungguh-sungguh bertobat atas dosa masa lalu. Waktu panjang perjalanan ini akhirnya membawaku mengenal teman-teman kajian yang kemudian mengajakku untuk bergabung dalam komunitas-komunitas muslim. Tugasku mungkin bisa dianggap sepele, yakni hanya membantu merekam keseluruhan kajian secara live untuk nanti dibagikan di medsos. Namun akhirnya aku tahu bahwa
ini juga bagian dari dakwah yang semoga berpahala bagiku dan berujung jannah. Teruslah di jalan lurus meski berat, karena di ujungnya selalu ada Allah yang akan memberimu cahaya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah sangat dekat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini subhanallah, jazakumullah khairan Bayu atas bacakan sebagian kecil dari buku pelan-pelan, karena yang saya tarik adalah hari ini adalah tentang waktu dan juga dakwah, karena bayangkan aja kalau kita menjadi sebagian kecil dari dakwah itu kan menjadikan amal jadi untuk kita semuanya. Subhanallah. Dan saya juga sangat senang sekali dengan satu quotes yang ada di bukunya Mbak Lia. Saya sudah baca ini ya, pelan-pelan bagaimana waktu kita tidak ada. Jadi tidak perlu mencoba semua hal. Yakinlah jika Allah itu sudah memberi hidayah dengan agama ini. Bahkan mungkin kalau Allah tidak menyiapkan, terus apa kontribusi kita dalam dakwah? Dan sekecil apapun Allah pasti akan mencatat apa yang kita lakukan. Dan akhirnya saya sampai kepada Mbak Lia, boleh nanya sedikit. Mbak Lia, kalau kita jalan dengan dakwah, ada banyak presiden yang kita bisa lakuin ya, mau jadi YouTuber, mau jadi content creator, mau jadi apapun. Tapi Mbak Lia di sini memilih untuk jangan dakwahnya menulis. Boleh menulis, kenapa menulis banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja ya, biar nggak berpanjang-panjang. Ini tadi pertanyaannya kenapa menulis. Sebetulnya jujur menulis itu bukan satu-satunya yang saya bukan yang saya suka banget, enggak. Sejujurnya saya itu kalau mau jujur, saya itu sukanya ngedesain gitu. Nih agak sedikit loncat-loncat ceritanya. Ya kayak ini itu dulu saya yang gambar bagian depannya, saya suka gambar gitu. Nulis itu hanyalah sebagian dari hobi waktu kecil. Saya suka nulis diary. Mungkin zaman dulu kan zamannya kita belum ada sosmed ya, jadi kan nulis sosmed, nulis diary, baca sendiri gitu. Nah kemudian singkat cerita, hobi ini tiba-tiba ya qadarullah ada yang nawarin nulis tuh juga karena saya ngaji, jadi gitu. Itu adalah kayak gayung bersambut ketika saya suka nulis. Kan orang kalau suka curhat ya di sosmed, kalau saya nggak mau curhat, tapi saya pengen berbagi. Kalau kita punya masalah itu sebaiknya ngapain sih? Nah dari ilmu yang kita pelajari di kajian-kajian, kita bisa mengkaitkan masalah ini ternyata ujungnya sebenarnya ke Allah. Nah itu saya tulis di muhasabah dan kalau ya dulu sekarang rajin nulis gitu di situ. Mungkin dari situlah saya kemudian ditawarin ada beberapa penerbit yang meminta saya jadi konten kreator, salah satu konten kreator mereka. Dan kemudian ada buku saya ini yang ketiga sebetulnya, buku Pelan-Pelan Berperan. Mungkin teman-teman sebagian atau yang belum tahu, buku pertama nggak saya bawa ya, sebenarnya harusnya saya bawa ya. Buku Aku dan Hijrah gitu. Yang kedua Aku dan Hijrah gitu ya. Sebenarnya saya itu nggak kreatif ya Ustaz ya teman-teman. Ini yang ketiga ini sebenarnya maunya judulnya Aku dan Dakwah gitu ya. Saking nggak saya itu maunya kayak mau series gitu, kalau kayak sinetron atau drama gitu. Aku dan ini, aku dan itu, dan cuman yang kali ini saya agak sedikit out of maksudnya out of biasanya saya. Kenapa? Karena saya pikir istilah dakwah itu apa ya? Saya khawatirnya, nah ini kan buku saya ini isinya sangat ringan. Saya khawatir kalau saya menyebutkan dakwah di judul, orang anggapnya ini kayak serius banget, kayak berat banget. Kayak kita bawa buku sekali itu isinya banyak dalil ya, hadis apa. Enggak, saya tuh mau justru tujuan buku ini saya sebarkan ke teman-teman, terutama ibu-ibu, teman-teman yang udah ngaji ini ya, yang insya Allah sudah lebih imannya mudah-mudahan setingkat di antara yang belum ngaji mungkin ya. Semoga ini jadi doa ya. Jadi mudah-mudahan bisa membuat semangat, karena ternyata dari survei yang saya sebarkan, responden yang saya tulis di sini, saya tanya pertamanya, apa sih kata dakwah itu dalam benakmu gitu? Apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata dakwah? Nah ternyata anak
hampir sebagian sama kayak saya juga. Kadang-kadang menganggap dakwah itu ya ceramah, duduk di depan sini, di podium kayak ustaz gitu ya. Tapi ternyata gitu loh, semakin ngaji, semakin belajar, semakin tahu. Ada satu ustaz dulu saya di Bintaro di Jakarta dengan Ustaz Bima Radita itu dia memberi insightful banget ya, bahwa ternyata apa yang kita kerjakan semua teman-teman pengurus, panitia kajian itu ternyata itu dakwah loh. Sesimpel itu gitu loh. Jadi saya tuh ini teman-teman itu juga bagian dari dakwah. Jadi sebenarnya begini nggak sulit, justru memang dakwah itu susah. Dalam arti susah itu Rasulullah aja mengalami banyak rintangan, hambatan, tantangan. Artinya susah itu jalannya terjal, berliku. Seperti tadi kata Ustaz, mungkin nanti akan ada gesekan, akan bisa nggak disukai dan sebagainya. Tapi jangan takut, karena sebenarnya dakwah itu juga di sisi lain mudah. Mudahnya apa? Itu nanti kita bisa mulai dari hal yang sesederhana yang kita mampu. Misal ini ya, bikin merekam acara atau enggak bawain minuman, mana minuman ada ke depan yang tim ya kan, atau enggak antar judul-judul bisa bila diperlukan, atau enggak sesimpel teman-teman misalnya ada acara flyer kajian itu awalnya kan gitu, di share di grup atau diajak jamin-jamin, ayo datang yuk besok kajian, itu juga dakwah. Mengajak amar ma'ruf nahi mungkar tadi dakwah. Mungkin kita lebih ke amar ma'ruf ya dalam hal ini ya. Jadi mengajak pada kebaikan. Bayangin kalau satu orang datang gitu ya ngaji atau melihat postingan kita terus tergerak untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Itu mereka dapat pahala kan. Nah, kita yang menyampaikan, kita yang mengajak itu juga dalam sebuah hadis disebutkan juga dapat pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengerjakannya gitu. Jadi kira-kira begitu ya Mbak ya. Intinya saya menulis itu bukan satu-satunya hobi. Malah yang saya kerjakan itu banyak kan lebih ke kayak bikin desain flyer. Nah ini juga dakwah punya desain flyer gitu ya. Kayak ini flyer yang Ustaz hari ini saya yang bikin gitu ya. Karena banyak ada manfaat, nggak usah asli-asli banget. Kenapa? Yang penting kita modif itu boleh. Itu insya Allah masih halal. Nah kemudian menulis buku itu saya harapannya gini Ustaz. Nah ya jadi saya itu tergerak karena waktu itu Kalimah juga bilang ibu udah pernah tahu ada buku Iqra ya, itu saya juga nggak tahu penulisnya pengarangnya siapa, tapi contohnya biasanya di balik itu ada, itu sampai sekarang beredar luas di masyarakat, dibeli, dibaca anak-anak SD walaupun ibu-ibu yang belum belajar ngaji, kebayang pahala jarinya yang mengalir untuk beliau kayak gimana itu kan membuat saya itu terinspirasi gitu. Sederhana itu beliau nggak ngetop, nggak terkenal apa-apa, tapi ada sesuatu yang beliau hasilkan yang masih dimanfaatkan oleh banyak orang yang mudah-mudahan sekarang beliau mungkin sudah nggak ada ya mungkin ya, tapi pahalanya masih terus ngalir. Nah itu yang saya itu memotivasi saya untuk bisa menulis itu yang 3 buku ini, insya Allah semoga bisa jadi pahalanya bukan buat saya aja tapi buat semua pembacanya, buat semua yang membantu dalam pengisian tulisan di situ gitu. Masya Allah, ternyata Mbak Lia menulis ini dari komunitas juga ya. Jadi berawal dari kajian, kemudian ide-ide ataupun curhatan beliau ini berisi tentang apa-apa yang sudah dituliskan di sini ya. Subhanallah. Dan ini juga salah satu hal yang paling penting adalah mengisi waktu. Mengisi waktu Mbak Lia ini berupa dengan menulis dengan karya-karya yang luar biasa. Ustaz, kalau kita tarik apa yang sudah dibicarakan oleh Mbak Lia, apakah ini salah satu upaya kita untuk mengisi waktu kita dengan baik, atau ini termasuk asal mampu atau yang mana ini? Apa namanya? Ya, ke awal kan ini Mbak ya, fastabikul khair gitu ya, berlomba-lomba fa'istabil ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Khair itu adalah maknanya kebaikan secara global, banyak, jadi tidak peduli kualitas. Khair, yang penting ikut baik dulu saja, gitu. Seperti itu. Itu mungkin untuk kita ya, ini yang memang berada di level serius memahami untuk berdakwah, gitu. Ya sudah, bukan yang semampu kita bisa. Gitu. Jadi kalau mau masalah untuk bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi sebenarnya begini, memang yang paling penting harus dilakukan adalah pertama menjaga niat ya. Dengan amal niat. Karena dalam hadis ini itu ada benar-benar pembatasan. Maksudnya pembatasan bagaimana? Begini. Jadi kan bicara inama amal niat, wa inama
innamal a'malu binniyat. Jadi pembatas antara yang bukan ibadah dan yang enggak ibadah, yang sunnah wajib itu niatnya gitu. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan masuk dalam ranah ibadah ketika memang itu merupakan syariat, niatnya cocok sebagai ibadah, maka kan semua ibadah. Jadi ini unik yang dikatakan Mbak Lina tadi misalnya, ini sangat benar sekali bahwa hanya membuat flyer gitu ya, itu bisa mendapatkan pahala orang yang menyampaikan ini gitu. Jadi jangan sampai kita, jadi mungkin ya kalau ada ustadz itu jangan sampai punya pemikiran bahwa ini orang yang datang ini gara-gara saya ngisi gitu ya, maka saya datang karena saya udah nasional gitu. Bukan begitu. Jadi sebenarnya itu begini, bukan begitu, sebenarnya begini. Bukan begitu, sebenarnya begini. Bingung saya ngomongnya, jadi begini. Ya, Rasulullah itu mengatakan begini. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Oh, jadi Ibnu Mas'ud itu berkata, nah ini Masya Allah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang gitu ya. Jadi datang seseorang itu kepada Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam, lalu dia itu berkata, apa yang terjadi? Ya, ya Allah, saudara. Jadi orang ini, ya, orang ini, sahabat ini itu tidak punya sesuatu, kemudian ini abdi fahimani, ya Allah, aku telah disebutkan, maka berilah aku kendaraan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Nah ini saya tidak punya," kata Rasul. Saya tidak punya. Lalu salah sahabat lalu mengatakan, Rasul itu mengatakan bahwa Rasul, ya Rasulullah, ini anak lahu, anak yang yahdiduhu. Nah, lalu laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ini aku akan menunjukkan orang yang mendapat memberinya kendaraan, gitu. Saya akan menunjukkan, menunjukin doa, hanya menunjukkan. Apa? Kata Rasulullah di situ. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Artinya adalah barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang melakukannya akan mendapat kebaikan. Misalkan saya di sini menyampaikan apa pelajarannya, maka buat yang buat posternya, gitu, saya dapat pahala. Buat yang buat posternya, buat yang menyediakan tempatnya, yang bikin backdrop ini, lalu yang ngambil gambar, yang memfoto, yang merangkum, kemudian nanti menyampaikan dan sebagainya, akan mendapatkan pahala saya, tanpa dikurangi sedikit pun sama Allah. Tanpa dikurangi sedikit. Jadi ketika saya melihat, cuma buat flyer IG, jangan tidak itu yang ringan, tapi ingat, niatkan itu dengan nama. Yang memulai pun harus meniatkan itu ibadah. Begitu. Kemudian nanti kalau saya lihat ya, maksud saya kalau lihat di MTV Indonesia ini kan harus ada rangkuman gitu ya. Aduh, kadang-kadang gini, Allah itu adil ya. Allah sangat apa ya? Akal, sangat mudah gitu.
kebaikan yang diberikan Allah, dan Allah itu sangat mudah sekali hamba itu mendapatkan pahala kebaikan itu. Jadi tunggu apa lagi gitu, apa yang harus kita tunggu gitu. Kalau yang begitu saja itu bernilai besar dari Allah SWT, apa yang kita tunggu lagi? Wasari'u, bersegera kita ila maghfirah, menuju ampunan Allah, bersegera kita menuju rahmat Allah ini. Jangan kita tunggu lagi. Kalau cuma muncul itu Mas, masjid di mana? Oh, masjid Pak. Nah, Masya Allah, masjid di sana banyak yang orang mau sholat menuju ke masjid, kita menunjukkan tempat masjidnya, terus orang ini sholat. Bisa dibayangkan ya. Nah, habis itu kan takut semua ya, di jalan-jalan sini masjid, ya Masya Allah. Jadi begitu ya, itu bisa termasuk yang biasa saja, memang niatnya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah saja, namun tidak dihadapkan dari berbagai perintah dan kita niatkan ibadah, maka insya Allah akan catat sebagai maksud. Subhanallah, Masya Allah. Jadi seperti apapun yang kita lakukan, insya Allah Ta'ala Allah akan mengajar apa yang kita lakukan, dan yang penting adalah niat, asal amal dunia. Tapi kemudian tentang dakwah, karena dengan apa tanpa kita agama Allah ini tetap akan berdiri. Namun peran kita apa di dalam dakwahnya Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apalagi seorang ibu-ibu kerja belum namanya, ya belum nyuci, belum ini, belum itu, ya kan? Kira-kira Balia sendiri sebagai seorang yang sudah bergerak dalam dakwah, dalam tulisan beliau ini, kira-kira tantangannya apa Mbak? Dalam ini, dalam peran Balia ini, dakwah, tantangannya apa? Karena kan ibu-ibu kerjanya banyak tuh, ngurusin anak, ngurusin suami, belum mengantar jemput, ini dan sebagainya. Gimana Mbak? Memanage waktu atau gimana? Masya Allah ya, memang alhamdulillah Allah izinkan saya dan teman-teman sekitar 20 tahun lebih ya. Betul, saya hijrah pertama kali ke Jakarta itulah awal saya. Kemudian ada pengajian dan saya juga nggak kenal kajian kan. Terus tantangan kalau dibilang ya apa ya, ada mungkin pasti ada seperti dari Ustaz bilang itu kan. Karena kita iman tuh naik turun gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi males gitu kayak makanya dalam temunya kita berkomunitas, kita punya teman kayak kita dalam kepengurusan atau teman ngajak ngaji aja gitu. Karena kadang-kadang kita tuh kalau di sendirian suka males gitu, sudah menarik ya saya juga gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau ngaji cuma datang pulang. Itu kita hanya sekedar dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi kali ini teman-teman ngaji sekali dikasih tahu sama Ustaz, tapi nggak tahu kan ilmunya, ternyata kan kita oke. Pulang udah selesai. Tapi dengan kita berkomunitas atau kita banyak bergaul dengan teman-teman solihah atau ikut dari pengurus pengajian lah atau jadi peserta yang rutin, itu paling enggak kita tuh misalnya kita bareng-bareng nih, misalnya nih kita ada soal dulu, terus teman-teman sholat, kita kan nggak mau itu sholat. Jadi apa yang kita dari tahu, dari nggak tahu jadi tahu, akhirnya mau nggak mau bisa jadi tadinya nggak mau jadi mau gitu loh. Jadi ikutan, nah itu namanya pengaruh teman sangat kuat. Jadi itu yang membuat saya tuh akhirnya ya saya terusin aja, jadi istiqomahin aja menjalankan kajian demi kajian selama 20 tahun alhamdulillah. Dan itu kalau teman-teman mau tahu pengurusnya udah berganti-ganti semua orangnya, nggak apa-apa. Saya tuh selalu diminta kalau cerita teman-teman harapan saya semoga nanti ini ya nama MTO Indonesia itu hanya sekedar nama. Masalahnya mungkin kita ini mau naik kereta atau apa kendaraan apapun jalan dakwah itu nggak masalah. Tujuannya satu, yaitu untuk mencapai tujuan. Karena salah satu yang mengimbus saya untuk tetap di jalan ini itu adalah kita tuh nggak tahu ya amal kita mana yang nanti sama Allah terima. Karena kita jangan merasa pede banget bahwa aku udah benar kok, aku rajin tahajud, aku sedang rutin gitu, Masya Allah ya kan. Tapi ternyata saya pengen ini salah satu jalan saya ke surga gitu, ada di jalan dakwah ini. Karena jalan dakwah ini adalah contoh dari dalam surga. Jadi Rasulullah itu mencontohkan kita untuk tetap ada di jalan dakwah ini itu. Dan sebelum jalan Rasulullah, nanti kalau lihat di buku ini kan ada tulisan-tulisan juga dari Ustaz-Ustaz termasuk Ustaz Muhammad. Nah saya masih ingat yang Ustaz Abi Maki itu sampaikan bahwa ternyata sebelum zamannya Rasulullah itu Nabi itu berdakwah, selesai Nabi itu meninggal nggak ada, ya udah selesai, diteruskan Nabi yang lainnya. Tapi ketika sampai di Rasulullah itu mempersiapkan bahwa kita semua
gitu. Nah itu yang membuat saya kenapa nggak kita tuh ibaratnya kita kalau punya idola gitu ya, baik dari apa nyanyi kayak apa, kan kita rasanya pengen ngikutin idola kita gitu, apa yang bajunya kita pakai, kelakuannya kita tiru, kita copy paste. Nah kenapa nggak kita mengidolakan Rasulullah yang jelas-jelas ada panutan atau yang ideal dari seluruh umat di bumi ini gitu. Jadi itu yang mau membuat saya untuk tetap di jalan ini, dan teman-teman yang masih berganti dari saya bilang, Ustaz, nggak masalah, karena nanti kita juga suatu hari akan nggak ada. Seperti tadi kata Ustaz, waktu kita akan habis, entah saya duluan, entah teman-teman duluan, entah Ustaz duluan, kita akan mengalami namanya dipanggil umuran. Mudah-mudahan siapapun yang meneruskan jalan dakwah kita itu menjadi apa ya, tongkat estafet itu dipegang siapapun, menjadi juga akan jalannya kita gitu. Jadi kita juga harus bisa mengcopy paste kebiasaan kita ke teman-teman. Ini kayak ibu udah ngaji, masya Allah, mungkin bisa ngajak ngaji teman-temannya. Kita mungkin sekarang nggak jadi pengurus nggak apa-apa, tapi kalau mau jadi pengurus juga boleh. Pengurus tuh macam-macam, nanti ada belajar lagi. Jadi yang penting kita dalam suatu kegiatan dakwah komunitas, yang penting kita tahu dulu potensi yang kita miliki, yang kita pengen dijalankan oleh Istiqomah itu apa. Contoh saya sebenarnya habis saya, udah saya tuh bilang ke teman-teman, kalian mau bikin program apa aja yang penting selama jalan silakan. Kalau saya tapi pokoknya pengen bikin flyer. Tapi saya juga nggak mau sendirian, kan flyer ini bisa flyer. Ini karena saya juga ajarin teman-teman yang mau bikin flyer, ayo belajar gitu loh. Jadi supaya bisa namanya regenerasi. Semoga jadi pahala jariah itu intinya Mbak. Jadi tantangan itu tadi, teman datang silih berganti oke. Karena dari seperti ada di mana tuh namanya, bahwa dengan atau tanpa kita dakwah itu insya Allah masih akan tetap berjalan. Allah itu akan tetap menjaga. Cuma masalahnya apakah kita mau atau nggak mau tetap jalan ini, karena kita nggak ada juga akan digantikan. Tapi selama kita masih ada, masa kita mau digantiin orang lain gitu? Selama kita bisa mencari pahala dari situ. Walaupun orang bilang ini teman-teman gina, aku cuma apa, cuma dua ini, cuma tidak apa-apa. Allah nggak melihat kecil besarnya kontribusi ya, tapi keikhlasan dan ketulusan. Jadi kalau ada gesekan satu sama lain itu biasa, nggak cuma jalan dakwahnya. Di jalan apapun tuh itu sunatullah pasti akan ada ketidakcocokan sekali-sekali, oke gitu. Yang penting lurusin lagi tadi kita niatkan Allah. Jadi teman-teman, ini pesannya adalah jangan pernah merasa kecil atau nggak mampu menjalankan dakwah atau beraktivitas dakwah, karena apapun yang kita lakukan selama masih sesuai kemampuan kita, insya Allah itu pahalanya sama. Dan jangan takut untuk memulai, karena kita nggak akan pernah tahu jalan kita selanjutnya apa sebelum kita memulai gitu. Ya, masya Allah, tabarakallah. Jadi pelan-pelan berperan ya, karena pada dasarnya iman kita ini naik turun. Kalau tidak ada penguat, kita akan turun terus. Bagaimana kita bisa naik gitu ya, subhanallah. Mudah-mudahan dengan komunitas ini dan juga ada buku-buku yang menunjang tentang pelan-pelan berperan ini bisa menjadikan diri kita, memotivasi diri kita untuk kita bisa mengupgrade diri berperan dalam dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu Mbak Lia, tadi kayaknya mau keterusan gitu ya. Jadi di-spill aja dulu bukunya biar pada penasaran teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini bisa langsung ke depan, karena kita dianjurkan untuk transaksi di luar masjidnya nantinya. Nah, kira-kira ada pertanyaan ya? Ini saya tahu tanya jawab. Boleh deh teman-teman diskusi, kita jangan terlalu formal juga ya. Boleh ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz ataupun tentang Balian. Apa Luli? Teman-teman ada yang mau jawab? Ada yang mau tanya? Yang tanya nanti dapat dia. Ada yang mau tanya? Silakan. Bapak boleh, ibu boleh. Biasanya bapak-bapak yang nanya ya. Tentang waktu atau tentang buku. Silakan. Ustaz juga berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang betul apa yang Buya sampaikan tadi, tidak datang ke pertemuan, ada perubahan situ. Kita tidak tahu dakwah sampai kemana yang kita lakukan. Tapi setelah saya memahami dakwah itu adalah mengajak untuk kebaikan. Kebaikan untuk apa? Yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Sampaikanlah apapun
apapun itu. Jadi baik secara lisan maupun secara apa yang kita perbuat. Alhamdulillah saya juga termasuk bersyukur. Saya adalah keturunan juga dari suatu kiai sebenarnya. Jadi ayah saya mengatakan begini, ayah saya kitabnya kitab kuning. Kalau saya nggak mampu itu ayah, tapi kalau ayah menyuruh saya ngaji, alhamdulillah saya bisa. Karena apa? Kami dulu waktu kecil-kecil itu sore kami sudah diajak untuk mengaji sore. Jadi siang sampai sekolah kami belajar biasa di sekolah, kemudian sorenya kami menambah ilmu lagi untuk fondasi keagamaan kita masing-masing. Selain dari ayah di rumah juga memberikan bahasa-bahasa mendayakan. Kemudian saya bertanya, saya ini nggak bisa baca kitab kuning seperti ayah, tapi apakah kekurangan saya ini? Apa bisa saya tutup dari mana? Ayah saya bilang gitu. Ayah saya panggil saya, ilmu apa? Kepintaranmu apa? Bidangmu apa? Itu kamu pelajari, insya Allah kamu bisa seperti ayah. Dia bilang gitu. Terus saya kasih tahu, karena saya bidang keuangan. Saya di bidang keuangan ayah, saya bilang gitu. Kamu belajar itu, kamu berdiri di depan, kamu sampaikan ke kabupaten kota. Seandainya kabupaten kota itu menjadi lebih baik, itu adalah sama dengan ayah. Jadi saya melihat Balia kayak begini, saya lebih kuat dan lebih tegar. Karena insya Allah kita memulai itu bukan kapan saja kita bisa memulai. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi insya Allah Balia, apa yang semangat yang berikan ke kami ini, jadi bisa kita lanjutkan. Dan apalagi kita sudah punya modal ya, kita sering mengajar, jadi juga dakwah, kita juga sering bakti sosial, jadi juga dakwah. Saya kira itu aja. Saya tidak bertanya Mbak Dia, cuma saya lebih bersemangat dengan adanya di pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berbagi waktunya, berbagi sharingnya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya hari ini sebagai penguat untuk kita juga semuanya ya, Masya Allah. Seperti apapun kita bisa berperan. Teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang tanya? Iya, ada yang dia buat Ibu. Saya ini pelan-pelan berperan. Ada yang mau tanya? Apa lagi? Syukur. Mau nanya, Eyang nanya, Eyang dulu. Eyang mau nanya sama Ustaz kalau Mbak Lia, dua-duanya boleh deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan berdaya, tetapi merasa bersyukur dan bangga mengenai sosok karena selama ini saya pernah berhubungan dengan penulis dari Pak Jalan Jalan Masjid yang Masjid dari pesantren tapi kali ini bisa dekat dengan putri dan itu sekaligus sosok yang konkret yang berbeda. Tapi sebenarnya ini ketemu dari Pak Profesor Yudi yang juga berbeda dokter tapi menulis mungkin ada keturunan bisa menulis. Saya sungguh bahagia dan dan perlu diketahui bahwa Profesor Yudi yang ikut merintis masjid di sini yang di sini jauh-jauh dari Pak juga dengan turunan apa yang mengenai mengenai penulisan buku ini sebenarnya saya sendiri itu pertama ada keinginan untuk menulis, tapi dengan yang menulis itu membuat ada semangat pagi itu pengen, tapi nggak ada waktu sehingga dengan adanya penulisan buku ini merasa semangat. Walaupun saya sudah tua ya, pertama memang
pede ya tidak sebenarnya semangatnya itu untuk dakwah. Tapi ya karena ada istilahnya itu bekal yang cukup, ya aku pas aku menyampaikan itu saya berpikir apakah hanya berpidato apa itu saja. Kemudian saya berpikir nanti seakan-akan Allah itu menginspirasi bahwa dakwah itu tidak hanya saja, sehingga ketika saya naik bus yang bersama dengan anak sekolah naik gunung bersama, saya punya pemikiran, oh iya, di sini saya ajak anak-anak ini untuk mengaji hanya cuma Al-Fatihah. Siapa yang bisa Al-Fatihah, saya berikan gratis belnya. Setelah itu rata-rata bisa semua Al-Fatihah, tetapi ternyata mereka tidak paham tentang Al-Fatihah itu. Terjauh saja kata-kata amin saja sederhana itu tidak tahu artinya. Ini saya tersentuh, bagaimana ya di dalam pelajaran sekolah kok anak-anak ini sampai tidak mengerti memahami itu. Nah, itu yang mencetuskan, oh tidak, ternyata dakwah itu tidak hanya itu saja, lain-lain macam-macamnya, semua kegiatan kebaikan itu menjadi dakwah kita. Dan saya waktu ini alhamdulillah dengan pemerintahan itu sungguh-sungguh saya ikut bersyukur ya, bangga, dan kemungkinan kalau boleh berkenan kan komunitasnya di Masjid Diponegoro ini kan tidak hanya di sini, ada komunitas lain mungkin yang mengetahui dari Jogja, dari Sakinah kan banyak sekali, tapi tidak tahu apakah buku itu saya belum tahu caranya untuk membagikan ini, karena ini saya lihat sepintas tadi apa yang dibicarakan sungguh inspiratif untuk kita ini yang sebagai wanita, terutama di yang mulia, membuat kita itu semangat. Apa yang kita bisa teruskan, inspirasinya itu membuat kita semangat untuk meyakinkan orang lain untuk bisa berdakwah buat apa saja. Itu sungguh membanggakan. Masya Allah. Terima kasih Bu Indonesia. Nah, ya, jadi nanti harapkan bisa mendapatkan buku ini di depan nanti untuk informasi selanjutnya bagaimana ada beberapa hal yang bisa disampaikan nantinya untuk dapat buku ini ya. Namanya ya, Masya Allah. Jadi artinya itu benar kemana gitu. Iya. Diinformasikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk buku sudah tersedia. Untuk hari ini Balia sudah menyediakan buku secara offline hari ini, dan untuk siapa yang ingin mendapatkan buku ini nanti bisa menghubungi meja di depan dengan Pak Farhan insya Allah ya. Baik, terima kasih Eyang untuk sharingnya hari ini luar biasa, menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dakwah dimanapun kita bisa berada ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaannya adalah ini tentang waktu dan juga dakwah. Saya ingin bertanya pada Ustaz Maulid terkait dengan tema hari ini, yaitu kadang-kadang kita sering merasa kayak setahun itu udah lewat gitu kan, tanpa tahu kita tuh harus ngerjain apa aja gitu ya. Dan kalau menurut saya kadang-kadang karena saya tuh sering nggak mindful gitu dalam melakukan sesuatu, mungkin kayak sekarang di sini sebenarnya pikiran saya ada kemana-mana kayak gitu kan. Terus juga untuk menyiasati itu sebetulnya sebenarnya setahun tuh ada milestone gitu kan, pengen ada pencapaian, tapi selama ini pencapaian itu baru pekerjaan, baru olahraga mungkin kan. Tapi kalau yang untuk ibadah seperti ini masih belum, karena saya merasa kayak masih pagi banget, masih kurang. Nah, mungkin bisa memberikan tips atau ada doa apa sih yang bisa membuat waktu-waktu kita lebih berharga dan kita rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini Ibu siapa?
Keluarga. keluarga. Masya Allah. Terima kasih barakallahu fikum. Saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa panjenengan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini sempat juga ya, saya merasakan sebenarnya. Gitu. Memang ibadah itu kan begini, Bukan kata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Begitu. Maka salah satu agar kita itu bisa menyadari mindful apa yang kita lakukan. Saya itu terketuk dengan salah seorang ustadz yang mengatakan begini, kita itu kadang-kadang untuk merasakan nikmatnya ibadah itu kalau sudah besar, sudah dewasa gitu. Waktu masih kecil itu nggak ngerasain nikmat ibadah sama sekali, kan ada dipukul gitu, kadang-kadang dimarahin dan sebagainya gitu. Maka cara menikmati ibadah itu dengan dipikirkan gitu. Ya benar, karena Allah mengatakan apalah ya kilun, apakah engkau tidak berpikir, apa yang baru Al-Quran, apa engkau tidak menadaburi isi Al-Quran itu. Maka kita pikirkan. Salah satu tipsnya adalah dengan cara kita ini mengetahui fadilah. Fadilah itu keutamaan. Ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menata niat dulu. Menata niat. Karena Simon Sinek itu di bukunya itu ya memang udah jauh. Bahkan sebelum Simon Sinek lahir, Rasulullah itu sudah mengatakan dulu kan, inna amal niat. Nama itu ini mana dan dikulirin mana. Jadi segala sesuatunya itu tergantung pada niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi benar-benar kita tata niat kita sebaik mungkin, seahsan mungkin begitu. Kalau memang kita masih fakir, maka terus belajar. Karena fattaqullaha mastata'tum itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jauhi larangan Allah, kerjakan yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan rasa takut, dengan rasa takut kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalkan begini, saya statusnya masih kolek, masih belajar agama. Maka yang saya sampaikan ke panjenengan ini hanya sebatas yang semampu saya pelajari, yang sudah saya pelajari dari guru saya, maka saya sampaikan. Yang tidak saya pelajari, maka saya tidak sampaikan. Gitu. Kalau panjenengan tanya dan saya tidak mau menjawab, maka akan saya jawab dengan afwan, saya tidak tahu. Itu lebih terhormat daripada saya sok tahu, malah sesat jatuhnya. Saya memberikan yang tidak diwajarkan begitu. Maka kalau misalnya ini Ustaz ilmunya capek, yang mau bisa memanggil Ustaz yang lebih senior kan begitu. Itu mindful. Jadi saya tidak akan marah ketika nanti mungkin ada yang tidak cocok begitu. Karena dari sekian ilmu saya, buat apa saya marah? Gitu. Maka sama, saya masih fakir. Oke, kalau itu saya terus belajar. Maka why-nya itu harus ditemukan. Ya, why-nya. Kenapa? Pertama, saya sebagai abdu, saya sebagai hamba, wahyu Allah itu abdu yang saya sembah. Maka gimana cara saya untuk memprioritaskan, membuat prioritas, jadi bukan menyisakan waktu, tapi membuat ada prioritas, ada waktu untuk Allah. Gitu. Ini untuk Allah. Jangan memberikan sisa waktu untuk Allah, tapi prioritas kasih waktu untuk Allah. Maka insya Allah Allah akan mudahkan bersama-sama kita. Insya Allah begitu, Allah akan mudahkan bersama-sama kita. Lalu berikutnya, setelah temukan why, ya semua temukan why. Karena ini terkait juga masalah istiqomah, begitu ya, istiqomah. Apa-apa yang diawali dengan kata is itu pasti adalah permintaan dan usaha untuk mencapai sesuatu. Istighfar, kita berarti minta ampun kepada Allah. Dan hanya minta ampun doang. Kalau istighfar berarti kita harus berusaha untuk mencapai ampunan Allah itu bagaimana? Itu artinya kita benar-benar beristighfar. Tapi kalau hanya istighfar doang, astagfirullah, dan nggak ada usaha untuk mencapai ampunan Allah itu gimana? Nggak mencari tahu itu belum.
ikhtiar tidak ada, ya. Belum sempurna, itu belum sempurna. Begitu. Lalu berikutnya istiqomah, dari kata qomah, lurus, ya. Tegak. Maka yang dikatakan istiqomah itu permohonan, ya. Permohonan, permintaan, dan ada usaha untuk lurus itu namanya istiqomah. Ya. Apa permintaannya? Ya, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Kita minta tolong kepada Allah. Karena sejatinya manusia itu imannya naik turun, dan syaitan itu selalu ada dalam urusan manusia, semua urusan manusia. Jadi kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Iya karena butuh, iya karena ini siratan mustaqim, kita minta tolong. Dan jangan lupa, selain kita minta tolong, kita harus melakukan hal yang istiqomah itu lurus. Kita terus, gitu, harus ajak. Jangan benar-benar. Kalau mau baca kitab, benar kata Ibu Siti. Saya nggak bisa baca kitab. Ini tidak masalah, begitu ya. Tidak masalah. Dengan yang lain yang sudah dimampu, yang sudah dikuasai, sampaikan, ajak dengan sudah dikuasai. Kemudian mulai dari ini. Kalau belum bisa baca kitab tebal, baca khulaso, baca mukhtasar, yang kecil. Yang kita baca kecil itu. Mulai dari itu dulu. Kalau belum bisa ikut kajian-kajian yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, apalagi ada daurah 1 hari, jangan, nanti bosan, nanti kapok, bagus kan ya? Karena Allah itu tidak akan pernah bosan, tapi manusia yang bosan, gitu, manusia yang akan bosan. Jadi jangan mulai benar dulu. Kalau belum pernah lari 10 kan, jangan coba lari 10 kan. Saya mau diet mas, saya mau diet, tak ikut lari 10 kan, kapok, besok berjalan, remuk, ya. Bisa-bisa ternyata berat, gitu. Dan juga begini, Ustaz saya pernah mengatakan, makanan orang dewasa itu racun bagi anak. Itu makanan orang dewasa racun bagi anak. Ustaz baru ini bagi orang yang sudah biasa mengaji, memahami, menelaah, menganalisa, mudah Bapak Ibu. Tapi ini nggak bisa diberikan kepada anak kecil. Bila lumpuh ini ngaji Riyadhus Shalihin yang dimaksud dengan buyar, buyar, nggak bisa. Jadi sesuaikan makanan itu, begitu ya. Sesuaikan. Oh kita masih dimampunya di taraf apa? Maka pertama belajar tentang adabul ilmu, ada tentang ilmu. Kemudian belajar tentang yang wajib, yaitu apa? Akidah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun din, ya, ma'rifatun kitab Al-Quran. Itu harus belajar. Mulai dulu belajar yang itu dulu. Bagaimana ibadah kepada Allah, sholat bagaimana. Nanti insya Allah ibu-ibu sekalian itu akan meningkat. Ya akan meningkat. Ada, saya pernah tahu ini begini, Mas Daud. Kajian Ustaz Fulan itu nggak kayak kajian, tapi kayak seminar. Gitu. Itu bukan kajian, itu seminar. Subhanallah. Kalau antum nggak cocok sama kajian, karena dakwah itu berlapis. Dakwah itu mulai dari yang rendah sampai atas. Kalau panjenengan nggak bisa menangkap kajian Ustaz, mungkin bagi panjenengan yang sudah levelnya tinggi, nggak cocok dengan Ustaz itu. Jangan ngaji di situ, tapi jangan celah Ustaz itu. Jangan celah, cari yang lain yang lebih tinggi level antum. Gitu. Jangan dicela. Kenapa? Begitu itu guru, ada murid pada guru itu menghormati takdir. Jangan dicela. Begitu. Maka cari sesuai levelnya itu. Lalu berikutnya minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Doa ilmu qalibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah tetapkanlah hati saya itu kepada agama ini. Minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Jadi lalu berikutnya terpenting ini majelis teman circle. Karena apa? As-sahibu sahibun. Maksudnya apa? Teman itu sahibun, narik. Begitu. Teman itu akan menarik. Karena ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah ahadukum dari kalian masing-masing ahadukum man yukhalil, dengan siapa kamu berteman. Karena kaitannya hakikatnya teman itu menarik. Ketika kita jangan sampai begini, saya mau masuk di kalangan orang-orang yang ahli maksiat, saya sendirian belum. Saya mau masuk kalangan, saya mau hidup di sana yang tergolong bebas.
siapa tahu saya akan menjadi cahaya di sana. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali. Karena sealim-alimnya apapun orang itu, kalau terlalu banyak circle yang buruk, akan tertarik. Jadi hati-hati begitu. Maka cari teman, jangan sendiri. Cari teman, cari guru yang bagus, ya. Cari guru, cari teman. Insya Allah itu nanti akan membuat kita ini merasa seperti ibu tadi, tidak sendirian, merasa kuat, akan menguatkan. Mungkin itu tips istiqomah yang bisa saya berikan. Itu jangan terlalu banyak dulu. Barakallahu fikum. Baik, tetap waktu ya, prioritaskan Allah di atas segalanya. Satu lagi, satu lagi, Dek. Ya, Bapak punya apa ya? Persoalan dia masih dalam untuk mengembangkan ide menulis kemudian juga untuk pengembangan juga bagaimana pengembangan jelas semuanya itu kan pasti ada yang berbeda dan gimana kalau hambatan dari internal dari keluarga apakah ada mungkin faktor tertentu dari internal dari keluarga juga pasti tidak mungkin kita tuh juga ada hubungan dari mungkin suami anak seperti itu. Nah itu kadang nggak sih mbak kalau misalnya memang ada apa-apa misalnya kira-kira ada saran yang mungkin untuk teman-teman sekarang mungkin sekarang lagi berusaha untuk bergerak tapi Ini pertanyaan bagus banget, cukup mengaruhi kelihatannya kena curhat atau gimana saya nggak tahu. Tapi memang gini, memang jalan dakwah itu salah satu jalan kita insya Allah ke surganya Allah. Ya, jalan ke surganya Allah itu banyak banget sebetulnya kalau kita mau baca. Termasuk salah satunya jalan dakwah ini, atau sedekah, amal-amal lain banyak. Termasuk dalam hal ini saya mau sampaikan taat kepada suami, maksudnya. Jadi memang ketika kita mau menyemplung di jalan dakwah ini, khususnya ini dalam hal gini dakwah yang kita omongin sekarang apa ini? Mau jadi ngurus misalnya ya. Kalau sekedar dakwah mau membagikan flyer itu mah bisa ya siapa aja, nggak usah jadi pengurus. Teman-teman ini juga tinggal nge-broadcast, tinggal nge-share, it's okay. Itu keren banget, udah keren banget ya. Tapi kalau kita mau terlibat dalam suatu komunitas kepengurusan, ya seperti teman-teman yang sudah terjun di sini, entah kecemplung atau terjun bebas saya nggak tahu, itu memang menurut hemat saya secara pribadi perlu yang namanya ridho suami. Ya seperti ibu itu kalau mau bekerja menjadi wanita karir itu bukan nggak boleh, tapi harus seizin dan ridho suami. Karena memang fitrahnya perempuan itu kan mengurus anak dan sebagainya, tapi kita nggak tahu ada hal lain yang membuat kita harus bekerja dan sebagainya. Termasuk ini jalan dakwah sebagai misalnya kepanitiaan kepengurusan atau volunteer, ya kan? Itu memang penting banget itu ridho suami. Bahkan kita berangkat ngaji pun nggak usah jadi pengurus, teman-teman berangkat ngaji ke sini izin suami nggak tadi? Harus. Pasar aja saya mesti izin suami. Nanti aku mau ke ini ya ke Pasmok sebentar ya. Udah gitu. Jadi ridho suami itu penting. Ketika misalnya kita mengalami hambatan, mungkin suami belum mengizinkan atau hari ini jangan dulu ya berangkat, ya udah nggak usah berangkat. Kalau saya sih gitu, karena nggak enak kan kita kalau berangkat ngaji atau sesuatu tapi suami nggak meridhoi, itu kayaknya hati itu kayak ada yang nggak enak gitu loh. Kayak saya juga selalu bilang sama suami saya gini, Allah ya aku minta ridho, gimana? Aku paling takut kalau kamu nggak ridho sama aku takut nggak bisa masuk surganya gitu, masuk surga ditarik ya. Kan itu ridho suami itu salah satu jalan kita ke surga. Jadi buat apa kita aktif di sini sana sini kalau suami kita nggak ridho? Kalau saya gitu. Dan kalau saya mungkin salah, saya minta maaf, ilmu saya memang kurang, makanya saya hadirkan kamu Ustaz Morris ini untuk melengkapi kekurangan yang pastinya saya miliki. Jadi
Kalau punya halangan hambatan itu biasa, tapi gini sambil didoakan, karena kita nggak tahu Allah itu maha melembutkan hati, Allah maha membolak-balikan hati. Yang mungkin tadinya suami atau anak dari itu jadi hambatan, halangan, kita nggak tahu ke depannya berapa hari lagi atau berapa tahun lagi tiba-tiba restu itu tahu-tahu nih tiketnya udah boleh silakan jadi ustazah sana boleh, itu kan kita nggak tahu. Doa itu penting, jadi istiqomah itu selain ikhtiar itu doa, karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah. Kita bisa sampai di sini, bisa aktif ini itu bukan karena kita kok pintar, bukan karena kita itu mampu, tapi karena Allah izinkan ridho. Dan ridho Allah itu termasuk salah satunya dari ridho suami tadi, karena ridho suami itu ada ridho Allah juga. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya belum ada izin, misalnya ini aku nggak berprasangka apa-apa ya, jadi jangan dikait-kaitkan. Itu karena ini umum gitu loh. Saya nggak cuman bukan mengalami pribadi juga, maksudnya ada beberapa teman mungkin yang begitu nggak apa-apa. Ya silakan kalau mau dulukan dulu keluarga, karena ngurus keluarga itu juga ibadah. Dakwah itu hanya salah satu kok, salah satu jalan. Bukan berarti ya udah kamu nggak sadar. Dakwah kan bisa nggak harus dari pengurus aja. Tadi seperti dibilang, kita ngajak orang ngaji datang, mungkin aja kamu besok ngajar tapi sorry ya aku nggak bisa datang karena aku masih dapat ini, kamu datang mau. Itu aja udah cukup nggak apa-apa. Jadi jangan berkecil hati. Izin saya mau sedikit sekalian mungkin untuk closing ya Mbak Yani ya. Di dalam buku itu ada setiap kisahnya, itu ada quote-quote kecil yang bukan hadis, bukan Quran mungkin, tapi dari pengalaman teman-teman itu mungkin bisa diambil hikmah dan ibrohnya. Itu saya aja suka terharu sendiri ya, contohnya. Saya baca cepat aja, yang nggak terlalu berlama-lama ya. Halaman 42 nanti kalau beli bisa dicatat. Jadilah bagian dari dakwah meskipun itu peran kecil. Seringkali kita menilai kontribusi itu begitu kecil, padahal bisa jadi itu berdampak besar bagi orang lain. Terus halaman 44, berjalan bersama komunitas adalah kunci untuk stay on the track. Rasanya sangat sulit berjuang istiqomah jika sendirian, tanpa berjalan bersama sahabat yang solihah. Dan itu saya rasakan banget gitu ya. Kalau saya nggak aktif di kepengurusan, mungkin saya kerjanya cuma apa yang di rumah cuma tidur gitu. Tapi ini tidurnya saya sambil nge-design, sambil nulis apa gitu. Terus halaman 63, jangan biarkan dirimu sendiri karena kesendirian itu akan membuatmu kembali ke masa-masa suram. Kenali dirimu dan potensimu. Selanjutnya gunakan potensi itu untuk berkontribusi di jalan Allah, di agama Allah. Misalnya bisa nulis, bisa gambar, bisa ngasih makanan untuk jamaah sih gitu ya. Terus halaman 85, iman kita sudah pasti naik turun. Ada saatnya merasa sangat malas dan berat untuk beraktivitas di jalan ini. Namun yang terpenting ingat aja tujuan awal kita yaitu mencari ridha Allah dan menegakkan agama Islam. Balik lagi mencari ridha Allah termasuk di sini adalah ridho suami, jangan lupakan. Jadi jangan biar aku mau dakwah orang kamu nggak setuju, udah pokoknya ini kan jalan Pak. Jangan salah, itu ridho suami juga penting. Itu salah satu akar juga dari ridhonya Allah. Halaman 90 nanti cek. Jadi apalagi yang kita tunggu? Maksimalkanlah medsos kita, ya, meskipun hanya dengan memberikan info kajian, dengan menyebarkan flyer, karena tiap individu yang hadir di sini karena flyer atau karena info dari kita, insya Allah akan sampai pahala dakwahnya kepada kita yang menyampaikan. Halaman 94, dengan atau ini yang tadi saya sebutkan ya, dengan atau tanpa kita agama Allah itu akan makin kuat. Jadi dakwah tetap akan terus berjalan. Kalau nggak mau berjalan di jalan dakwah, Allah pun akan menggantikan kita dengan orang lain. Pertanyaannya, maukah jika Allah menggantikan kita dengan orang lain? Ya. Terus yang nomor halaman 99 juga, waktu kita tidaklah banyak, jadi tidak perlu mencoba semua hal. Yakinlah jika Allah sudah memberi hidayah atas agama ini, nggak akan mungkin kalau Allah tidak menyiapkan apa kontribusi kita dalam dakwah. Kemudian untuk urusan dakwah lakukan saja. Ini seperti tadi kata Eyang ya, batas umur tak ada yang tahu, jadi jangan ditunda-tunda karena siapa tahu esok belum tentu ada untuk kita. Itu dan terakhir, jadi yuk semangat bagi yang mau mulai berdakwah. Halaman 127 ya. What are you waiting for? Jangan tunda lagi, mulai dari hal yang kecil saja dulu dan ingat ada surga yang harus kita perjuangkan. Anak dan batin atas segalanya, semoga menginspirasi dan membuat kita semua saling bersemangat untuk tetap di jalan Allah. Ini benar-benar.
Amin Allahumma amin. Masya Allah, jadi kita banyak mendapat insight dari Ustadz dan juga Mbak Alia tentang bagaimana mengisi waktu, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengisi waktu itu dengan jalan dakwah dan berperan secara pelan-pelan sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Ustaz, sebelum saya tutup dengan kartu otomatis, mungkin ada yang mau disampaikan dulu terakhir kali penutupnya Ustaz, atau kesimpulannya apa? Sama dengan dua Ustaz ya. Baik, kalau dari saya, memang Allah itu sudah kasih. Jadi Allah beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu itu sesuai kemampuan hamba-Nya. Dia akan memberikan beban itu sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Karena insya Allah apapun yang kita lakukan itu sudah disesuaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bersemangatlah. Ihris ala an yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat. Karena orang itu dikatakan orang itu Islamnya baik ketika dia itu sudah mulai meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Wala ta'jis, dan jangan lemah, jangan lemah. Dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh saudari tadi dan majelis ini bisa menguatkan akidah kita, bisa menguatkan keislaman kita, dan juga bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tundukkan kepala dan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana irhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik, semoga yang juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita hari ini. Ya, sebelum kajian hari ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini kita bisa bawa kepada studi kita semuanya. Sebelum saya tutup, ini ada satu quote yang saya kutip dari bukunya Pelan-Pelan Berubah dari Alia tahun 18. Teman-teman, mulai sekarang jangan takut memulai suatu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan menjadi pemberat amal di akhirat. Bisa jadi yang kita lakukan, kita anggap kecil ini ternyata besar efeknya pada lingkungan, keluarga, atau orang di sekitar. Jadi semangat ya untuk kita semuanya, untuk kita bisa mengambil peran untuk tetap pada berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai wawancara di sini mohon maaf atas segala kesalahan yang kurang berkenan di hati. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, kemudian hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terus semuanya. Kemudian nanti akan bagi siapa yang ingin mendapatkan buku pengetahuan berperan, di depan sudah ada banyak bukunya.
Ya, silakan dulu ya. Dan hari ini ada miskol nih. Khusus untuk hari ini aja ya. Sama dari Ustaz. Foto dulu ya. Dari Mbak. Bisa tolong foto. Oh iya. Oke. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Iya, jangan lupa khairan Ustaz. Masya Allah. Ya, terima kasih jamaah semuanya. Satu gol,